Wassalamun ala walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang belum kedengaran suaranya Bu Mega? Mbak Elsafa sudah bisa dengar? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sholat wajib. Ada berapa kemarin sholat wajib? 5. Sholat apa aja? 5 waktu. Asar, maghrib, isya. Ya, ada 5 waktu sholat wajib yang harus dikerjakan. Ada berapa? 5 waktu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerakan dalam sholat. Semuanya sudah terlihat ya materinya? Sudah. Ya, oke. Diikuti ya. Oke, gerakan dalam sholat. Ada beberapa gerakan yang kita lakukan ketika sholat. Jadi sholat itu nggak boleh ngawur ya, harus sesuai dengan gerakannya. Ada tatanan gerakannya, tidak boleh ngawur. Misalnya sambil tiduran, padahal mampu untuk berdiri. Yang pertama adalah Gini loh. oke, yang pertama adalah berdiri. Oke, sholat itu wajib berdiri ya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, misalnya sakit itu nggak apa-apa. Kalau pengen duduk. Semuanya diperhatikan ya materinya ya. Oke. Jadi kalau tidak mampu untuk berdiri, bisa boleh juga duduk. Untuk yang mampu berdiri ini adalah bagi orang yang sehat. Kalau kamu sakit, tidak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk. Tapi kalau tidak bisa duduk, boleh juga sholat dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, boleh cuma sholat mengedipkan mata. Itu boleh. Tapi kalau sehat jasmani, sehat rohaninya, harus berdiri. Berdiri dalam sholat hukumnya wajib bagi yang mampu, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan mata tertuju pada tempat, kepala tertuju pada tempat sujud. Nah, kalian tahu nggak kiblat itu apa? Halo? Sudah bisa dengar Bu Mega? Bisa ya? Bisa. Oke. Kiblat itu apa, Nak? Kiblat itu apa? Ada yang tahu? Kiblat itu apa? Barat. Barat. Ya, kiblat itu adalah arah sholatnya umat Arah ke barat. Jadi umat muslim itu kalau sholat itu pusatnya tertuju pada Ka'bah yang ada di Mekah. Ka'bah, tahu Ka'bah? Tahu nggak Ka'bah? Tahu. Ada yang belum tahu Ka'bah? Tahu.
Tahu ya? Tahu. Ka'bah itu yang kalau di Mekah, kalian pernah lihat nggak? Kalau di Mekah itu ada hitam-hitam di tengah yang besar, terus umat Muslim itu berjalan melingkari Ka'bah. Nah, itu namanya muter gitu, ya. Nah, Yang bentuknya kotak. Menghadap Ka'bah. Tempatnya ada di Mekah yaitu Ka'bah. Tetapi kalau di Indonesia, Ka'bah itu berada di barat. Makanya kalau orang kalau orang Indonesia itu sholatnya menghadap ke barat. Ya, Fotone kudu. Kan kudu. Seminan pisan. Oke. Sudah? Tolong diperhatikan, jangan ngobrol sendiri ya. Kita lanjutkan lagi. Ketika sholat, matanya harus tertuju pada tempat sujud. Ada yang sholat matanya kemana-mana? Siapa? Angkat tangan. Ya, kalau sholat itu matanya harus fokus ke tempat sujud ya, nggak boleh sambil lirik-lirikan. Biasanya ini anak-anak kalau sholat, ketika sholat itu matanya mesti lirik-lirikan ke temennya ini. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah berdiri, gerakan apa lagi ya? Ruku. Gerakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Nih, seperti yang digambar ini ya. Seperti yang digambar. Apa ini? Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Jadi seperti ini. Kalau kita kayak gini ya, kayak yang digambar ini. Kalau perempuan, tutup. Kedua tangannya ditutup. Ketiaknya ditutup. Nah, seperti yang digambar ini, sudah dicontohkan. Jadi harus sejajar dengan telinga. Sikunya ditutup, Mbak. Kalau yang perempuan sikunya ditutup. Kayak gini. Coba semuanya dipraktekkan. Semuanya angkat tangannya gimana kalau takbiratul ihram. Oke. Telapak tangan diarahkan ke kiblat. Jadi telapak tangannya menghadap ke kiblat, menghadap ke barat. Sambil membaca niat sholat yang akan dilakukan. Bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan ditiup. Baskia. Ya. Kita lanjutkan lagi. Berdiri segap. Berdiri bersekap. Gerakan berdiri segekap yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada atau di atas pusar. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri. Ketika berdiri sambil membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat pendek. Jadi gerakan berdiri segekap itu tangannya yang kanan, tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri dan diletakkan di atas pusar, di atas udel. Nggak boleh di bawah gini, nggak boleh gelambre ya, harus di atasnya pusar. Nih, paham ya? Pergelangannya ini dipegang, semuanya dipegang. Pergelangan tangannya, tangan kiri dipegang tangan kanan. Nah, ini terus diletakkan di atas
Bisa. Oke, bisa semua ya. Oke, gampang. Terus membaca doa iftitah dan surat Al-Fatihah. Selanjutnya ruko. Nah, ruko ini harus sejajar ya, Mbak, Mas. Gerakan ruko yaitu gerakan membungkukkan badan dengan lurus. Tangan memegang lutut, pandangan mata tertutup ke tempat sujud. Tangannya ini diletakkan di lutut. Ketika ruko itu harus sejajar, nggak boleh bengkok. Seperti yang di gambar ini dilihat. Di gambar ini lurus ya. Kepala sama punggung ini lurus. Jadi nanti anak-anak ketika ruko harus belajar meluruskan gini. Apalagi kalau sampai lututnya ditekuk itu berarti salah. Lututnya harus lurus, kakinya lurus. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. I'tidal. I'tidal gimana? Ketika setelah ruko, kita kan berdiri sambil membaca Allahu liman hamidah. Gerakan i'tidal yaitu bangun dari ruko, berdiri tegak dan tangan diletakkan di samping. Nah, setelah ruko kita i'tidal. Paham ya pasti? Lihat di gambarnya sudah jelas. Lanjutkan dengan sujud. Gerakan sujud yaitu menempelkan dari kening, dahi, kening, hidung, dua telapak tangan, terus lutut, dan jari kaki menyentuh lantai. Ini harus menyentuh semuanya. Kening, hidung, terus dua telapak tangan, lutut, sama jari kaki. Kakinya mancat. Harus menyentuh lantai. Biasanya anak-anak itu kebanyakan ketika sujud hidungnya gantung. Kenapa? Takut pesek. Ya. Jangan gitu ya. Jadi ketika sujud itu harus nempel semuanya. Dahinya nempel, hidungnya nempel. Kedua telapak tangannya nempel semua. Oke, paham ya? Dilihat di sini di gambarnya. Kakinya seperti apa? Kakinya harus mancat. Dari kakinya ditempel. Terus yang belakang diangkat. Oke, paham ya? Sampai sini. Ya, paham. Duduk istiros. Gerakan duduk di antara dua sujud, yakni duduk di atas telapak kaki kiri, telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai. Kakinya harus seperti yang digambar. Satunya diduduki, satunya mancat. Seperti yang digambar ini loh. Kelihatan ya gambarnya ya? Ini pantat, ya kan? Pantat, satunya mancat. Nah, roti juga harus gitu. Kakinya satunya mancat. Dan telapak tangan diletakkan di atas paha. Nih contoh gambarnya. Buat telapak tangan diletakkan di atas paha. Selanjutnya duduk tahiyat awal. Tahiyat awal itu sama dengan duduk yang tadi sebelumnya, itu sama. Tetapi yang membedakan adalah ketika tahiyat ini kita dirinya itu diangkat. Dari telunjuk tangan kanan ditunjukkan pada pandangan kita diarahkan ke telunjuk tangan. Jadi yang ada duduk tahiyat awal ini hanya ada pada sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Kenapa kok subuh enggak? Kenapa? Kok subuh kok enggak duduk tasyahud awal? Kenapa? Yo, kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Kenapa kok kalau sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya ini ada tasyahud awal, tapi kalau subuh kenapa enggak? Ada yang bisa jawab?
Semua speakernya dinyalakan ya. Assalamualaikum ada. Apa jawabannya tadi? Hah? Kenapa kalau sholat subuh itu nggak ada tasahud awalnya? Kenapa? Karena sholat subuh itu ada Karena cuma dua rakaat. Dua rakaat. karena sholat Dua hanya rakaat. rakaat. Jadi kalau 2 rakaat itu tidak ada tasahud awalnya. Ya, kita semua. Sekarang kita lanjutkan lagi. Duduk tasyahud akhir. Tetap ya, sama seperti yang tadi, telunjuknya tetap diangkat, tetapi kakinya ini yang membedakan. Semuanya perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Kakinya ke kaki kiri, bukan ke kaki kanan. Kaki kanan. Coba semuanya praktek. Coba semuanya praktek. Ayo, praktekkan. Mereka lihat dari sini. Bisa enggak? Ayo Mbak Yin. Coba Mbak Yin. Sudah bisa kakinya? Bisa semua? Mbak Ratu bisa Mbak Ratu? Bisa. Oke. Oh, Mbak Askia bisa? Menirukan ini? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Ya. Bisa. Oke, semuanya ya, sudah bisa semua. Jadi ketika tahiyat akhir, kakinya harus seperti ini ya. Ya, bisa. Kan duduk tasyahud akhir. Ya. Tasyahud awal, duduk pada tasyahud akhir, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai. Jadi yang kaki kirinya dimasukkan. Kalau tadi kan duduk kiri, sekarang dimasukkan ke kaki kanan. Oke, udah paham ya semuanya? Oke. Yang terakhir adalah gerakan salam. Nah, gerakan salam ini seperti yang digambar, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya. Menoleh ke kanan sambil baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu adalah sekilas materi tentang gerakan-gerakan dalam sholat. Dari tadi kita belajar berdiri sampai dengan salam. Selanjutnya tulisnya. Kita akan menulis sedikit pertanyaan nanti bisa dijawab. Tulis di buku tulis. Oke, silakan buku tulisnya. Sudah, Bu Mega. Aku sudah, Bu Mega. Ya, silakan ditulis pertanyaannya. 1. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari. Tulis Bu Mega. Soalnya ditulis. Mengangkat kedua tangan. Soalnya ditulis. Nah, soalnya ditulis.
Anak-anak, ingatkan ya, ketika kalian mengerjakan tugas dari guru siapapun, jangan lupa atasnya itu harus dikasih hari sama tanggalnya. Dan jangan lupa nama. Atasnya dikasih hari tanggal supaya tahu ini tadi ini nanti kalau waktu buka-buka supaya ingat ini dulu tanggal berapa ya, hari apa ya. Hari ini hari apa? Senin. Hari Senin, tanggal berapa? 29. Bulan apa? 29. Bulan apa? Maret. Bulan Maret. 2021. 2021, hebat semuanya. Dikasih namanya. Di sini Bu Mega kasih contoh Danis. Oke, Bu Mega. Ayo nulisnya jangan lama-lama. Kalau kelamaan nanti ditinggal. Ya. Belajar nulis cepet. Siapa yang sisi nomor 1? Bentar, tinggal ke. Oh iya, Mbak Tika. Ditunggu Bu Mega, Mbak Tika. Nggak apa-apa. Yang lainnya, coba videonya dinyalakan. Ya. Nah, terus telinga dikebut. speakernya boleh dinyalakan, nggak apa-apa. Mbak Sawar, Mbak Syakira, speakernya masih belum bunyi. Aku belum tak nyalakan. Januar juga belum. Bunyinya. Tulisannya juga besar-besar. Nomor 2. Gerakan. Nomor 2, jangan besar-besar. Gerakan. Siapa ya? Belum dinyalakan videonya ini masih ada ini. Siapa ini? Ini atas, semua atas. Kelihatan ada nih? Kelihatan nggak? Siapa itu yang sudah? Nomor 1. Saya, Bo saya. Namanya siapa? Kok saja? Kalau aku belum. Bentar. Ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya pun sudah. Mas Safa udah? Sudah, Bu. Tunggu aku ya, Bu Mega. Ya, Mbak Tika, yuk. Ya, ditunggu Bu Mega, Mbak Tika. Yang sudah langsung dikerjakan. Udah tahu toh jawabannya? Gampang kok. Tadi udah Sudah, Bu Mega. Sudah, Bu. Yang sudah siapa? Angkat tangan. Yang sudah siapa, Mbak? Mbak Elsafa udah? Sudah, Bu. Soalnya juga sudah ditulis. Hah? Sudah, Bu. Coba Mbak Elsafa dibaca. Jawabannya apa, Mbak Elsafa? Nomor 1. Tidak. Nomor 2. Perut. Bentar, yang nomor 1. Sebentar, nomor 1. Jawabannya apa nomor 1? Tidak. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Itu apa tadi? Takbir.
Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nomor 1 jawabannya masih belum tepat. Bisa diganti ya. Kerjakan lagi. Cepat. Masuk dikit. Udah semua. Aku belum. Belum. Saya belum. Belum. Ya. Agak cepat ya nulisnya. Iya. Tinggal sama Bu Mega. Jakarta nanti kamu nggak tak ajak. Kalau kelamaan. Sudah selesai, boleh angkat tangannya. Oke, sudah. Kedua tangan sejajar dengan baik dan cari kaki sejajar dengan baik. Ya, nanti anak-anak kalau misalkan nanti ini mati, ini kan waktunya tinggal 5 menit, ya kan? Tinggal 5 menit. Nanti misalkan belum selesai, bisa dilanjutkan di rumah. Nanti bisa melihat di Google Classroom ya materinya. Oke, paham semuanya? Ya. Nanti bisa dilanjutkan di rumah yang belum selesai. Ya, sekarang kita tutup materi kita. Semuanya dikerjakan dulu pensilnya. Sikap mani. Sikap mani. Aku boleh Bismillahirrahmanirrahim. Wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Nanti ini Bu Mega foto ya. Bu Mega foto masukkan di foto. Materinya Bu Mega foto nanti semua.
Benar. Oke. Ya, sekarang kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Ya. Walaupun materi semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semoga menambah wawasan. Kalian nah, di rumah jangan lupa dipraktekkan. Tadi mereka ajarkan gerakan-gerakan yang seperti apa. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh.